Shalom, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di hari Selasa, minggu ke-8. Kemarin kita sudah berbicara tentang bahwa kita semua adalah warga negara sorga. Kita sedang diutus ke dunia. Ada sesuatu yang Tuhan mau kita kerjakan di negara kita, di Indonesia ini. Mari kita naikkan dulu pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapak. Senang sekali pagi ini kami masih dapat menyapamu dan Tuhan, Engkau sudah siapkan kami sarapan sorgawi dan kami mau menikmatinya. Terima kasih buat kasih setiamu yang begitu memperhatikan rohani kami. Meskipun kadang-kadang kami malas menikmatinya. Kadang-kadang mungkin kami terpaksa menikmatinya, tetapi kami pagi ini mengucap syukur. Tuhan masih mau begitu setia mempersiapkan sarapan sorgawi untuk kami setiap pagi. Putra Roh Kudus, terima kasih. Inilah piring hati kami ya Tuhan, isi penuh, jangan kurang sedikit pun. Agar kami kenyang, agar kami sehat. Bukan tubuh kami saja, tetapi rohani kami. Karena percuma kalau tubuh kami sehat dan kuat, tetapi rohani kami sakit, jiwa kami sakit. Kami ingin jiwa kami, rohani kami sehat, kuat, dan tubuh kami karena berkat Tuhan, karena janji Tuhan, disehatkan pula. Mari Bapak, kami mau nikmati sarapan sorgawi yang Engkau telah siapkan setiap pagi untuk kami. Kami terima dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah, senang sekali kalau kita sudah mengetahui kebenarannya bahwa kita sudah tercatat sebagai warga negara sorga. Hari ini Tuhan akan memberitahu kepada kita apa sih itu warga negara sorga. Mari kita naikkan dulu pujian dari terbit matahari sampai pada terbenamnya. Wow, ada suara ayam berkokok. Selamat pagi, matahari sudah terbit. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dari terbit sampai masuk. Biarlah nama Tuhan yang dipuji, bukan namamu, bukan namaku, bukan nama dunia ini. Sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit sampai masuknya matahari, dari matahari terlihat sampai matahari terbenam, biarlah kita hanya memuji, meninggikan nama Tuhan. Apa artinya? Apakah cuma nyanyi terus? Bukan seperti itu, karena memuji nama Tuhan bukan hanya lewat pujian, tetapi lewat dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita perbuat, dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita lihat. Waktu kita mendengar perkataan-perkataan hal-hal yang buruk, orang tidak akan menjadi memuji Tuhan. Waktu kita mengatakan hal-hal yang buruk, orang tidak akan memuji Tuhan. Waktu kita menonton, melihat hal-hal yang tidak sopan, yang tidak baik, hal-hal yang buruk, orang tidak akan mengatakan, oh haleluya, kamu nonton film cabul ya? Kamu nonton film-film yang
berantem begitu, orang tidak akan katakan seperti itu. Oleh sebab itu, biarlah kita ingat dari terbit sampai matahari, biarlah kita memuji Tuhan dengan hidup kita. Untuk itulah Tuhan mengirim kita ke dunia sebagai utusannya, sebagai warga negara sorga yang diizinkan untuk tinggal di dunia sementara dengan satu tujuan. Yang pertama, yaitu kita mau baca dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Kamu garam dunia. Kamu garam dunia, aku juga garam dunia. Bukan garam dapur, garam dunia, ya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Garam dunia, garam dapur sama asin. Karena memang garam rasanya asin, gak ada garam yang manis. Gula itu yang manis. Tuhan katakan kamu adalah garam dunia. Kamu juga garam dunia. Jadi Tuhan juga berkata kepada saya bahwa saya adalah garam dunia. Artinya apa? Bahwa kita harus selalu asin bagi dunia. Sebab dikatakan jikalau garam menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Garam kalau udah tawar gak ada gunanya, dibuang aja. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Gak ada gunanya. Harus mengasinkan. Waktu saya iris ketimun, lalu ketimunnya saya pakai kasih garam, maka ketimunnya ada rasa asin. Waktu saya potong apel, kupas apel, diberikan garam atau ditaruh di air garam, maka apelnya tidak akan menjadi hitam. Tidak menjadi kecoklat-coklatan, akan tetap putih bersih warna apel. Karena ada garam yang memberi pengaruh. Yang membuat makanan menjadi enak, membuat buah apel menjadi tetap cantik, tetap segar kelihatannya. Dan Tuhan mau kita seperti itu. Artinya kita membawa dampak, kita membawa pengaruh yang baik. Menjadi garam. Menjadi garam. Tuhan tidak mau dunia menggarami kita. Artinya kita terseret-seret kepada apa yang menjadi perilaku dunia yang Tuhan tidak sukai. Tetapi Tuhan ingin supaya kita justru memberi pengaruh kepada dunia ini. Bukan pengaruh sorga yang jahat, tetapi pengaruh sorgawi. Karena apa? Karena kita warga negara sorga. Dan Tuhan ingatkan sekali lagi, kalau kita tidak menggarami, kita tidak membawa dampak yang baik, tidak membawa dampak sorgawi bagi dunia ini, bagi orang di sekitar kita, maka kita seperti garam yang tawar, tidak ada gunanya lagi selain dibuang. Dan saya percaya setiap kita, kalian anak-anak maupun saya, tidak mau menjadi yang dibuang oleh Tuhan. Kita mau hidup berdampak. Saya ingat, saya punya mami yang senang sekali memuji Tuhan. Dia hanya tidur, baru tidak memuji Tuhan, ya. Tapi sehari-hari begitu bangun tidur, mau berdoa dia nyanyi. Habis berdoa dia nyanyi meskipun dengan suara yang tidak kuat-kuat begitu. Tapi kami pasti terdengar suara bisikan dia menyanyi. Dia selalu menaikkan pujian kepada Tuhan. Lagi cuci baju, lagi masak, dia menyanyi. Rumah saya dengan rumah tetangga itu di bagian dapur. Ya, dulu di bagian dapur tuh temboknya tuh pendek. Ya, paling 2 meter begitu, ya. Jadi dengan rumah sebelah, rumah tetangga tuh kalau kami naik, kami bisa ngintip begitu. Termasuk tetangga kami. Dan waktu itu mami saya lagi senang sekali dengan satu lagu pujian yang bunyi begini. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Ya, seperti itu. Mami saya nyanyi lagu itu. Lalu satu hari, mami saya sedang mandi. Ya, sedang mandi. Dan dia saat itu biasanya mandi pun dia juga bernyanyi. Dan tidak nyanyi.
Tiba-tiba saya dengar ada seseorang yang nyanyikan lagu itu dengan suara yang keras sekali. Merdu suaranya juga. Biar bumi akan berlalu. Kita bingung siapa yang nyanyi ya. Ternyata tetangga di sebelah rumah. Padahal dia bukan orang Kristen. Dia nyanyi begitu. Lalu tiba-tiba dia berhenti, dia bilang, saya jadi ikut-ikutan Oma, habis lagunya enak katanya. Ya, mami saya waktu itu di dapur jadi ketawa, lalu kami jadi nyanyi bersama-sama. Dengan kata lain, dengan pujiannya mami saya sudah membawa dampak sorgawi kepada orang lain, meskipun tidak seiman. Dan oleh sebab itulah, kalau tetangga kami ada masalah, ada sakit, mereka akan panggil, Oma tolong doain dong, anak saya sakit. Habis didoakan, baru mereka bawa ke dokter. Padahal mereka bukan orang Kristen. Mereka tidak menjadi Kristen, tetapi mereka percaya, mereka tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang dapat menolong. Dan Tuhan Yesus mau menolong siapa saja, meskipun bukan orang Kristen. Dan Tuhan mau kita pun seperti itu, menjadi garam, mengasinkan. Tidak boleh menjadi garam yang tawar, tidak membawa dampak sorgawi kepada di sekitar kita. Anak-anak meskipun kalian baru usia 5 tahun, baru usia 4 tahun, baru kelas 1 SD, kelas 2 masih SD atau sampai SMA atau sudah dewasa, sudah jadi opung, sudah jadi oma, sudah jadi kungkung. Tidak masalah, tetaplah menjadi garam yang mengasinkan dunia. Tunjukkan perkataanmu adalah perkataan yang membawa berkat, yang menyembuhkan, yang memberikan penghiburan, yang membawa damai sejahtera. Apapun yang kamu lakukan, membuat berkat bagi orang lain. Saya ingat sekali tetangga saya dulu waktu mami saya masih hidup, ada ibu haji sudah lanjut usia, sudah 70 tahun lebih. Dan kalau dia sedang datang ke rumah anaknya yang tetangga kami, pasti dia akan cari mami saya dan mami saya juga akan cari ibu haji ini. Mereka pasti akan peluk, cium gitu, kangen ya. Mami saya pasti akan bikin kue pisang garing begitu. Karena ibu haji ini doyan sekali kue pisang garing buatan mami saya. Dan ibu haji ini juga akan membuat tape uli ketan atau bawa apa oleh-oleh dari tempat anak dia yang jauh, dia pulang ke Cengkareng gitu, dia pasti bawa oleh-oleh buat mami saya. Kenapa seperti itu? Karena mami saya meskipun seorang Kristen, dia selalu membawa dampak sorgawi kepada orang lain yang bukan Kristen. Karena berlainan agama, berlainan suku, bukan berarti harus bermusuhan. Mami saya tetap mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Mami saya tetap menjadi garam. Oleh sebab itulah ketika mereka mengalami kesulitan, mereka tidak segan-segan, mereka tidak takut untuk minta didoakan. Dan mami saya tidak pernah takut untuk mendoakan mereka. Saya ingat sekali tetangga saya tiba-tiba satu hari sakit, waktu itu masih ada becak, dibawa ke becak begitu karena sudah pingsan, anaknya sudah pingsan. Lalu setengah tidur begitu dipegangin begitu di becak begitu dengan keluarganya. Tapi sebelum becak itu jalan mereka bilang, Oma. Kita keluar, ada apa? Doakan dulu. Jadi mami saya lalu hampiri becak itu dan mami saya langsung doakan. Mami saya bukan pendeta. Mami saya bukan bawel seperti saya, seorang ibu, seorang wanita yang sangat sederhana, tetapi dia sangat menggarami. Setelah didoakan apa yang terjadi? Sadar dari pingsannya. Seger. Tapi tetap mami saya bilang bawa ke dokter. Mungkin dia ada sakit yang lain. Pulang dari dokter udah seger. Disuntik vitamin katanya sudah seger. Gak apa-apa. Cuman kelelahan. Luar biasa sekali. Mari anak-anak yang Tuhan sayang. Ibu bapak semua. Tetaplah menjadi garam. Sebab kita adalah garam dunia. Mari kita naikkan satu pujian. Tundukkan kepala. Kita mau katakan Tuhan saya mau jadi garam.
selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun di sekelilingmu mungkin membuat engkau marah, kecewa, tapi jangan pernah lupa, kamu adalah garam dunia. Katakan, saya cinta kepada Yesus, saya mau jadi garam dunia. Saya nggak mau menjadi garam yang tawar, yang dibuang, tidak berguna. Tapi saya mau menjadi garam karena saya adalah warga negara sorga. Saya bukan hanya warga negara Indonesia, tetapi saya warga negara sorga. Dan saya, Tuhan taruh di Indonesia supaya saya menjadi garam bagi bangsa Indonesia. Membawa kesembuhan, membawa damai sejahtera, membawa kasih bagi saudara sebangsa saya. Ya Aba, ya Bapa, kami mau cinta Engkau selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Tuhan Yesus, Aba, Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Jangan biarkan kami menjadi garam yang tawar, tetapi biarlah jadikan kami garam di seluruh hidup kami. Kami menggarami orang di sekitar kami. Kami membawa perubahan yang positif. Kami membawa kesembuhan. Kami membawa damai sejahtera bagi setiap orang di sekitar kami, bagi saudara sebangsa kami. Mungkin mereka berlainan agama, mungkin mereka berlainan suku, tetapi kami adalah warga negara sorga yang menjadi garam bagi bangsa kami dan bagi setiap orang di dalam hidup kami. Mari Tuhan, tolong kami, jangan biarkan kami menjadi garam yang tawar. Biarlah perkataan kami garam yang mengasinkan. Perbuatan kami, perbuatan yang mengasinkan, sehingga hidup orang lain tidak menjadi tawar. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami garam-Mu bagi dunia ini, bagi setiap orang di sekitar kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus baik. Ingat bahwa kita hidup di dunia ini sebagai warga negara Indonesia bukan untuk perkara yang sia-sia. Karena kita adalah warga negara sorga yang diberi izin untuk berkunjung ke Indonesia, berkunjung ke dunia ini untuk menjadi garam bagi setiap orang di sekitar kita. Garam yang mengasinkan, bukan garam yang tawar. Garam yang tawar hanya akan dibuang dan diinjak-injak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok pagi. Amin.